KPK menemukan bukti baru di dalam keterlibatan P3 dalam kasus Harun Masiku, di mana mantan Ketua Umum P3 Jan Farid diperiksa KPK saja membuat P3 dan PDB ketar-ketir di dalam keterlibatan Harun Masiku. Dan inilah beritanya. Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan bukti baru seusai menggeledah rumah Jan Farid dalam perkara Harun Masiku. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan dalam penggeledahan itu penyidik menemukan dan menyita dokumen serta barang bukti elektronik. Penggeledahan itu berasal dari keterangan saksi yang sebelumnya diperiksa KPK terkait dengan kasus Harun Masiku. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto dikutip Jumat 24 Januari 2025. Tessa mengatakan penyidik lembaga anti rasuah masih mendalami peran Jan Farid dalam perkara penyuapan penetapan anggota DPR periode 2019 hingga 2024. Kalau bagaimana kita tidak bisa membuka, teman-teman harus menunggu pada saat alat bukti bisa disajikan. Tessa Mahardika Sugiarto. Ya, Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah sebuah rumah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Penggeledahan diduga dilakukan untuk kasus dugaan korupsi suap pergantian antar waktu anggota DPR yang menjerat Harun Masiku. Sejumlah penyidik KPK dikawal anggota BRIMOB langsung memasuki rumah yang berada di Jalan Borobudur Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu malam. Rumah tersebut diduga merupakan milik politisi Partai Persatuan dan Pembangunan Jan Farid. Diduga penggeledahan terkait kasus dugaan suap penetapan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024 dan perintangan penyelidikan mantan kader PDIP Harun Masiku yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Setelah 5 jam lebih, sekitar pukul 1:05 Kamis dini hari, penyidik KPK keluar dari dalam rumah Jan Farid dengan membawa 3 koper, 1 tas plastik, dan 1 kardus. Usai menggeledah, tak seorang pun penyidik KPK yang memberikan keterangan kepada awak media dan langsung ke dalam mobil berjumlah 12 kendaraan kemudian meninggalkan rumah Jan Farid di Jalan Borobudur Menteng, Jakarta Pusat. Sapa Indonesia Malam kami lanjutkan, saya Radhi Saputro. Saudara, KPK membenarkan jika telah menggeledah rumah mantan Ketua Umum P3 Jan Farid. Penggeledahan ini terkait penyidikan buron Harun Masiku. Juru bicara KPK bilang dalam penggeledahan rumah Jan Farid, penyidik menyita barang bukti. Terlihat penyidik membawa 3 koper berisikan barang bukti, dan saat ditanya apa kaitan Jan Farid dengan Harun Masiku, juru bicara KPK berkata jika penyidik masuk mencari tahu lewat barang bukti yang telah disita. Betul bahwa tadi malam ada kegiatan penggeledahan di rumah saksi atas nama inisial DF. Informasi yang kami dapatkan dari penyidik, ditemukan dan disita dokumen serta barang bukti elektronik. Pertanyaannya pasti akan ditanya, barang bukti elektronik itu apa bentuknya? Ya, sampai dengan saat ini masih belum ada informasi tambahan. Apakah bentuknya hard disk, laptop, HP, itu belum terkonfirmasi penyidik pada saya. Apalagi? Peran yang digeledah itu apa? Tentunya apa yang ditanyakan masih didalami oleh penyidik. Penyidik memiliki informasi, petunjuk maupun berdasarkan keterangan saksi sehingga kegiatan penggeledahan tersebut dilaksanakan oleh penyidik tadi malam. Jadi masih didalami bagaimana peran beliau dan kita tunggu saja sama-sama update-nya. Kalau bagaimana saya tidak bisa membuka, tentunya nanti teman-teman harus menunggu pada saat semua alat bukti bisa disajikan di persidangan. Sekjen P3 Arwani Tomafi mengaku terkejut terkait penggeledahan yang dilakukan KPK di kediaman Jan Farid.
Meski demikian, P3 menghormati proses hukum yang dilakukan KPK dengan melakukan penggeledahan di rumah Jan Faridz. Melalui pesan singkat yang dikirimkan ke redaksi Kompas TV, Sekjen P3 Arwani Tomafi bilang, kami terkejut dengan penggeledahan oleh KPK di kediaman Jan Faridz. Arwani mengaku belum mendapat informasi dari Jan Faridz terkait penggeledahan itu. Sebagai kader, tentu kami akan komunikasikan terkait hal tersebut. Kami menghormati sepenuhnya apa yang jadi proses penegakan hukum oleh KPK, ujar Arwani Tomafi. Jan Faridz diketahui pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden periode 2023-2024, era Presiden Joko Widodo. Jan Faridz juga pernah menjadi Ketua Umum P3 pada periode 2014-2019. Selain itu, Jan Faridz juga pernah menjabat sebagai Menteri Perumahan pada periode 2011-2014. Sementara berdasarkan LHKPN tahun 2023, total harta yang dimiliki Jan Faridz mencapai 993,29 miliar rupiah dan utang sebesar 1,97 miliar rupiah. Detik-detik hilangnya Harun Masiku oleh petinggi partai. Saat itu Harun Masiku sudah dalam pantauan penyidik KPK. Tetapi ternyata penangkapan Wahyu Setiawan di Bandara Soekarno-Hatta itu bocor. Dan ada salah satu pimpinan KPK yang mengadakan press conference. Akhirnya Harun Masiku kemudian dihubungi oleh salah satu orang partai politik untuk mencelupkan HP-nya biar tidak terdeteksi. Kemudian akhirnya tetap terpantau dengan seseorang menuju ke PT IKA bersama dengan salah satu petinggi partai politik. Disitulah terjadi drama. Bahwa betul hari ini terjadwal panggilan untuk saudara YL pada pukul 10, namun yang bersangkutan menyampaikan pemberitahuan kepada penyidik tidak bisa hadir karena ada agenda lain yang sudah terjadwal sebelumnya dan meminta penjadwalan ulang. Informasi sementara yang kami dapatkan untuk penjadwalan ulangnya akan dilakukan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember tahun 2024. Itu yang pertama. Yang kedua, apa dan kenapa saudara YL ini akan dipanggil oleh penyidik, tentunya nanti penyidik sendiri yang memahami materinya. Apakah kaitannya tentang barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan, atau mungkin ada informasi-informasi lainnya yang diperlukan dari beliau. Tentunya semua akan ada keterkaitannya dengan pengetahuan yang dimiliki oleh saudara YL ini. Jadi nanti kita tunggu saja hari Rabu di saat beliau hadir, apa-apa saja yang disampaikan nanti kita akan mengetahuinya. Yang berikutnya adalah terkait mengenai masalah Pekanbaru ya. Untuk Pekanbaru, perkara tangkap tangan PJ Wali Kota, teman-teman penyidik beberapa hari ini sudah melakukan kegiatan penggeledahan di beberapa lokasi, kantor dinas maupun kantor wali kota. Kami masih mengumpulkan data apa-apa saja yang hasil penggeledahan, hasil penyitaannya, baik itu dokumen, barang bukti elektronik maupun hal-hal lainnya. Perihal informasi adanya pihak-pihak yang disampaikan oleh Mas Mario tadi, ada beberapa orang yang membakar dokumen, ini saya belum dapatkan. Tentunya nanti setelah doorstop ini, Mas Mario bisa menyampaikan, ataupun teman-teman yang lain, tidak hanya jurnalis, masyarakat yang mendengarkan doorstop ini bila mengetahui memang ada upaya-upaya untuk menghalang-halangi proses penyidikan, silakan disampaikan kepada KPK. Tentunya informasinya diharapkan valid,
siapa-siapa saja, dalam rangka apa, dokumen apa, bisa disampaikan kepada penyidik nanti yang menanganinya. Dan kalau seandainya memang terdapat alat bukti yang cukup bahwa ada pihak-pihak yang berusaha menghalangi penyidikan, maka dapat dikenakan pasal 21 nanti. Ya, silakan nanti diserahkan kepada penyidik sehingga bisa dianalisa,